Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo Y21T, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 3,1 juta. Bahkan kita juga sudah compare dengan adik tingkatnya Vivo Y21s. Dan setelah saya coba beberapa hari, di video kali ini kita akan mereviewnya atau membahas lebih lengkap lagi tentang HP ini. Kira-kira dengan harga 3,1 juta, HP ini lebih cocok untuk pengguna yang seperti apa? Yang pertama, kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Sebenarnya untuk urusan desain dan tata letak sudah cukup oke di sini. Keseluruhan bodinya berasa solid dan kokoh. Untuk tampilan belakang juga terlihat simpel dan mewah. Apalagi ditambah dengan bentuk bodi yang flat atau kotak dengan ketebalan yang cukup tipis, cuma 8,0 mm. Jadi feel saat digenggam berasa kompak dan nyaman. Di sini yang sedikit disayangkan untuk tampak depan atau layarnya saja yang masih menggunakan konsep layar water drop screen. Resolusi layar masih SD+ dan refresh rate layar yang cuma 60Hz saja. Emang sih ini bukan masalah banget sebenarnya, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Dan walaupun layarnya masih SD+, tapi HP ini sudah berasa nyaman saat digunakan. Respon sentuhnya enak dengan saturasi warna yang juga cukup baik. Walaupun tidak bisa dipungkiri tidak sebagus resolusi layar Full HD+. Lalu untuk layar water drop dan refresh rate masih 60Hz, di sini bikin HP ini jadi berasa kurang greget aja gitu. Apalagi untuk kelas harga 3 jutaan. Seperti kurang bersaing dengan yang lainnya. Karena jika kita lihat para kompetitor, kebanyakan harga segini sudah punch hole display. Dan untuk refresh rate layarnya juga sudah di atas 60Hz. Bahkan ada yang sampai 120Hz. Jadi Vivo agak ketinggalan di sini. Dari segi desain cuma 3 poin itu aja sih yang perlu digarisbawahi. Karena selebihnya semua sudah oke. Lalu untuk urusan spesifikasi, Vivo Y21T dibekali dengan kapasitas 6/128GB yang bisa diekstend lagi hingga maksimal 2GB. Kalau memorinya kurang besar, kamu juga bisa tambah micro SD up to 1TB. Dengan kapasitas yang ada, saya yakin HP ini bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena bisa simpan banyak file dan aplikasi. Walaupun bagi sebagian orang kapasitas RAM-nya agak kurang besar. Sedangkan untuk chipsetnya, Vivo Y21T sudah menggunakan chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon seri 680 octa-core 2,4 GHz yang berfabrikasi cuma 6 nanometer. Yang dimana kalau hanya digunakan untuk kebutuhan multitasking harian, HP ini sudah berasa sangat lancar dan tidak ada kendala. Lalu untuk urusan performanya, saya coba tes menggunakan Antutu versi 9.0.6. Vivo Y21T mampu menghasilkan skor di angka 265 ribuan. Dengan skor CPU di angka 83 ribuan dan skor GPU di angka 35 ribuan. Di sini saya coba buat main PUBG Mobile. HP ini cuma mampu menghasilkan settingan grafik smooth high dan balance medium saja. Jujur agak kurang nampol pastinya, karena grafik yang dihasilkan kurang tinggi. Soalnya banyak banget HP di bawah 3 juta yang menghasilkan settingan grafik lebih tinggi dari ini. Kalau untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sih tergolong standar aja. Enggak ada yang wah atau spesial. Saya set di settingan grafik smooth high sudah berasa lancar dan cukup playable. Walaupun beberapa frame drop tentu masih ada. Untuk giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Lalu saya coba buat game Mobile Legends, ternyata Vivo Y21T mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi. Sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Saya coba main di settingan rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Yang penting kuncinya asal jaringan bagus lancar jaya pokoknya. Di sini Vivo Y21T juga sudah dilengkapi dengan multi turbo 5.0 dan game mode yang bisa meningkatkan kinerja CPU serta blokir notifikasi dan lain-lain. Dan kalau menurut saya untuk performa gamingnya HP ini sudah cukup lancar dan bisa diandalkan buat ukuran kita yang tidak terlalu sering main game atau main game cuma buat ngisi waktu luang saja. Tapi kalau kamu yang emang hobi banget dan intens main game, saya rasa HP ini kurang cocok buat kamu karena emang arahnya bukan ke sana. Lalu untuk daya tahan atau baterai, Vivo Y21T sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 18 Watt. Saya yakin untuk harga 3 jutaan banyak yang merasa kecepatan isi dayanya kurang ngebut. Kenapa cuma 18 Watt?
Dan setelah saya coba charging dari kondisi 0 sampai 100%, di sini butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Emang sih nggak bisa dibilang ngebut, tapi ya beginilah adanya. Lalu saya coba untuk nonton YouTube selama 30 menit dengan jaringan WiFi only, baterainya berkurang sekitar 3% aja. Buat main game Mobile Legends selama 42 menit berkurang sekitar 9%. Dan untuk game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, main selama 37 menit berkurang sekitar 13%. Menurut saya sih tergolong awet dan masih bisa diandalkan untuk penggunaan seharian. Lalu untuk masalah kelengkapan sensor yang ada di HP ini sudah tergolong lengkap jika berpatokan dengan aplikasi Sensor Box. Untuk sensor giroskop sudah ada di sini dan juga sudah hardware. Cuman yang sedikit disayangkan untuk sensor NFC belum ada di HP ini. Sedangkan untuk urusan UI-nya, Vivo Y21T sudah berjalan di Android 11, basis PanTouchOS 12 terbaru. Yang dimana UI-nya ini memiliki tampilan lebih menarik dibanding PanTouchOS 11.1 sebelumnya. Mulai dari tampilan icon menu yang lebih fresh, pusat kontrol lebih rapi, sampai tampilan aplikasi di latar belakang yang memiliki dua mode. Pokoknya berasa lebih up to date. Untuk UI jujur saya no komplain di sini. Dan dari semua spesifikasi serta performa yang ada untuk harga 3 jutaan, jujur kalau menurut saya pribadi agak terlalu mahal. Mengingat para pesaingnya banyak yang memiliki spesifikasi lebih gahar dan menawarkan paket lebih lengkap dari ini. Tapi ya sudahlah, beginilah adanya Vivo Y21T. HP ini memang tidak menawarkan sesuatu yang wow banget, tapi lebih ke HP yang standar aja. Yang penting kapasitas besar, performa lumayan, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan untuk yang terakhir kita akan bahas ke sektor kameranya. Di sini Vivo Y21T dibekali dengan setup triple kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel aja. Sedangkan untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam untuk kamera belakang dan kamera depan, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto 50 megapiksel, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, mode profesional, dan foto dokumen. Di sini yang perlu dicatat, untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan jujur agak kurang puas pastinya, mengingat itu merupakan fitur yang sangat penting saat ini. Apalagi ini kelasnya sudah 3 jutaan. Kalau untuk hasil kameranya sebagus apa, langsung saja kita lihat dan nilai bareng-bareng. Untuk foto di indoor dengan kondisi cahaya yang baik, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus, terlihat detail dan tajam. Untuk akurasi warnanya juga sudah cukup baik. Sedangkan untuk foto di luar ruangan, HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus. Detail gambarnya dapat dengan dynamic range yang lumayan luas dan terlihat tidak overexposure. Untuk saturasi warnanya juga sudah oke, tidak terlalu ngejreng. Sedangkan kalau untuk hasil foto menggunakan mode malam, di sini tidak terlalu banyak perbedaan dengan foto tanpa menggunakan mode malam. Lalu untuk kamera selfie-nya, walaupun resolusi kameranya cuma 8 megapiksel, tapi ternyata HP ini sudah mampu menghasilkan foto selfie yang lumayan bagus. Tidak kalah dengan merek lain yang menggunakan megapiksel lebih besar. Gambar yang dihasilkan terlihat jernih dan detail, walaupun menurut saya untuk saturasi warna yang dihasilkan terlalu terang atau lebih ke arah warna putih. Tapi secara keseluruhan masih bisa diandalkan lah untuk mengisi galeri selfie kalian. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Vivo Y21T. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Oke, dan ini saya berada di Bendungan Perjaya. Dan di sini untuk perekaman videonya, HP ini bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second atau 720 di 60 frame per second. Oke, ini kita bawa jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya, sama ya. Ini kita di outdoor dan dengan kondisi cahaya yang cukup baik, dan ini saya recordnya di ukuran 1080 30 frame per second. Dan di sini untuk perekaman videonya juga belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Jadi kalau buat jalan santai kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu nilai dan koreksi untuk saturasi warnanya. Oke, warna kulit, warna baju, oke, warna sapi itu yang di belakang, sama kualitas suara yang saya hasilkan.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, buat kamu yang mengutamakan spesifikasi di atas kertas dan performa yang powerful, HP ini bisa dibilang kurang cocok buat kamu. Karena terkesan biasa saja dan memang gak ada sesuatu yang ditonjolkan di sini. Dan bisa dibilang bukan tipikal HP yang menawarkan paket lengkap. Tapi menurut saya Vivo Y21T tetap HP yang bagus kok, terutama buat kamu yang gak neko-neko. Yang penting desain cakep, spesifikasi lumayan, performa gaming lancar, dan kamera yang bisa diandalkan. Pokoknya lebih ke pemakaian yang standar saja. Di sini yang perlu kamu tahu, bagus atau tidaknya HP juga bukan melulu tentang spesifikasi yang ditawarkan, tapi masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Dan untuk HP Vivo sendiri memang tidak menawarkan spesifikasi yang gahar, tapi lebih ke kualitas barang yang bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Karena nggak sedikit konsumen yang komentar kalau HP Vivo itu emang awet dan tahan banting. Selain itu, untuk service center juga ada banyak dan gampang untuk klaim garansinya. Alhasil, nggak sedikit user yang lebih memilih Vivo dibanding merek lain, walaupun tanda kutip terkena pengaruh Genjutsu sales. Yang penting kuncinya sebelum beli HP, pastikan kamu sudah survei terlebih dahulu. Karena semua HP punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan lain tentang Vivo Y21T, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.